Oke, hari ini kita akan belajar kata benda plus O plus kakak. Ini dibaca O ya, bukan wo. Dalam partikel itu dibacanya O. Oke. Partikel O ini digunakan untuk kalau kita melakukan sesuatu ke kata benda tersebut. Oke, misalkan jusu o nomimasu. Minum jus. Kita minum jus, kan kita melakukan sesuatu ke dalam benda tersebut kan, kata benda tersebut, jadinya pakai o. Jusu o nomimasu, minum jus. Contoh kedua, hong o yomimasu, baca buku. Apa kita melakukan sesuatu ke benda tersebut, yaitu membaca. Kita melakukan sesuatu ke buku tersebut, yaitu membaca, jadinya pakai o. Oke. Contoh lain bisa belajar sendiri. Intinya poinnya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah kata benda plus o plus simas. Simas itu artinya melakukan. Ingat, simas itu melakukan. Oke. Jadi sama aja kita melakukan ke kata benda tersebut. Misalkan saka itu kan sepak bola, itu kan sebuah kata benda, tambahin osimas berarti bermain sepak bola. Oke, bisa dipahami. Contoh lagi, party simas, melakukan pesta gitu. Intinya simas itu melakukan. Contoh selanjutnya, denwao simas, melakukan telepon, sedang telepon gitu, atau menelpon, itu juga bisa artinya kayak gitu. Atau contoh lain misalkan sukudai-o shimasu, melakukan pekerjaan rumah. Atau apalagi, barebori-o shimasu, melakukan voli gitu, atau bervoli atau olahraga voli. Intinya begitu. Yang diingat-ingat, shimasu itu melakukan aja. Shimasu itu melakukan. Kalau tambahin o itu berarti sedang melakukan ke kata benda tersebut. Oke. Selanjutnya adalah nani o shimasu ka. Ini adalah sebuah pertanyaan untuk menanyakan apa yang dilakukan gitu. Untuk apa yang dilakukan. Nani ini nanti kan bisa diganti kata benda terus o shimasu gitu jawabannya. Misalkan contoh, ashita nani o shimasu ka, besok ngelakuin apa gitu. Misalkan jawabannya ashita Tokyo ikimasu, atau misalkan apa sih ya, ashita apa kayak benkyou o shimasu gitu, ashita belajar gitu, bisa dijawab kayak gitu. Terus misal contoh lagi, kino nani o shimashita ka. Kenapa pakai taka? Karena nanyain kino udah terjadi, jadi pakainya bentuk ta gitu. Kemarin ngelakuin apa gitu. Kino benkyou shimashita, itu juga bisa. Kino nani mo shimasen deshita, nggak ngelakuin apa-apa, misalkan gitu. Kemarin kan udah belajar cara menyangkal secara total kan, gitu bisa jadi jawaban juga. Intinya ini nih untuk menanyakan hal apa yang dilakukan, entah itu besok atau kapan atau kemarin atau sebelum-sebelumnya juga bisa. Oke, selanjutnya adalah nan dan nani. Ini keduanya sama-sama mempunyai arti yang sama, yaitu apa, untuk menanyakan. Terus gimana cara menggunakan nan dan nani? Daripada cara menggunakan, mungkin lebih tepatnya cara membaca kali ya. Gimana caranya? Soalnya kanjinya kan sama, kanjinya tetap sama, jadi cuman cara bacanya. Kalau bilangan setelah huruf nan ini ta, da, na, itu pakainya nan, dibacanya nan. Misalkan sore wa nan desu ka. Kenapa nan? Karena di sini d itu termasuk dalam huruf
Dadi, du, de, do. Itu kan termasuk ya kan. Makanya bacanya nan. Itu apa? Terus nan no hong desu ka? Buku apa? No. Setelah nani ini no. No itu kan termasuk dalam apa? Huruf na. Nani nu ne no. Jadi bacanya nan. Nan no hong desu ka? Tuh, buku apa? Terus contoh selanjutnya. Nande Tokyo e ikimasu ka? Apa? Dengan apa pergi ke Tokyo? De kan da, dari da kan. Yang perlu diingat itu de di sini bisa untuk menanyakan misalkan alat transportasi atau sebuah alasan. Nande Tokyo e ikimasu ka? Bisa jadi ini apa namanya? Artinya itu bukan dengan apa tapi kenapa. Kenapa? Bisa jadi kayak gitu. Tergantung kalimatnya. Ingat-ingat aja kayak gitu. Artinya ada dua, dengan apa atau kenapa gitu. Terus misalkan kata setelah nani itu adalah sebuah yang apa? Kata yang menunjukkan sebuah bilangan. Misalkan nansai, sai di sini kan umur kan sebuah bilangan kan, umur kan sebuah kata bilangan, jadi bacanya nan. Contoh lain misalkan nambang, bang itu kan angka nomor berapa, itu pakainya bacanya nan. Selain syarat ini kedua syarat ini, selain itu dibacanya nani. Berlibet banget anjing. Intinya begitu. Syaratnya ada dua. Gimana kenapa dibaca nan itu syaratnya ada dua. Ini doang. Oke, lanjut. Yang kelima, kata benda yang artinya adalah sebuah tempat, kalau ditambahin de terus tambahin kata kerja, itu artinya kita melakukan aksi, kita melakukan sesuatu di kata benda tersebut, di tempat tersebut. Oke. Contohnya misalkan eki de shimbun o kaimasu. Membeli koran di eki. Kita membelinya di stasiun. Makanya kita melakukan aksinya itu sebuah membeli di mana? Di stasiun. Makanya pakai de. Contoh lain, misalkan gakkou de benkyou shimashita. Sudah belajar di sekolah. Belajarnya di mana? Di sekolah. Makanya pakai de. Jadi de itu bisa digunakan sebagai banyak gitu loh. Bisa untuk transportasi, densa de ikimasu atau gimana gitu. Itu bisa. Cuman tergantung kalimatnya lah. Nanti lama-kelamaan terbiasa kok bisa membedakan, jadi gimana pakai de atau pakai ini atau apa gitu. Artinya nanti lama-kelamaan nareru. Oke? Dibanyak-banyakin latihan aja biar terbiasa. Oke. Lanjut. Selanjutnya, kata kerja plus masenka. Ini nih adalah untuk menawarkannya kayak contohnya nih, Isho ni Kyoto e ikimasen ka? Mau pergi ke Kyoto bareng atau enggak? Gitu, arti simpelnya tuh kayak gitulah. Mau pergi ke Kyoto bareng atau enggak? Contoh lainnya misalkan Isho ni tabemasen ka? Mau makan bareng apa enggak? Gitu. Menawarkannya tuh masih bisa ditolak, gimana ya, intinya nawarin lah gitulah pokoknya. Isho ni kaimono shimasen ka? Mau pergi belanja bareng atau enggak gitu. Oke, selanjutnya itu yang ketujuh, kata kerja plus masuk. Itu adalah sebuah ajakan, kayak ayo gitu. Kalau yang tadi itu menawarkan, kalau yang ini itu ajakan. Contohnya, Choto yasumimashou. Ayo istirahat sejenak.
ayo istirahat sebentar gitu. Intinya ajakan ayo gitu. Terus contoh yang lain, misalkan Isoni Kyoto e ikimasen ka? Mau pergi ke Kyoto bareng atau enggak gitu. Terus jawabannya bisa ikimasho, ayo itu, ayo pergi itu bisa. Intinya ajakan ayo itu. Terus yang ke-8 terakhir nih, pelajaran ke-6. Kak di sini ini sama penggunaannya seperti so desu ka. Itu. Contohnya misalkan Kyoto e ikimashita. Kyoto desu ka? Atau misalkan so desu ka? Ya, tapi kelihatan sombong, tapi ya hampir mirip lah gitu. Tokyo desu ka? Gitu. Tokyo ka? Gitu. Kayak untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang ini pergi ke Kyoto-nya dari lawan pembicara. Itu. Kino supa ni ikimashita yo. Supa desu ka? Doko no supa desu ka? Itu juga bisa. Intinya kayak gitulah. Untuk mencari tahu informasi lebih lanjut dari apa yang lawan bicara katakan gitu. Oke, pelajaran ke-6 kelar.